Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, karena situasi cuaca Januari tanggal 5 Januari minggu pertama 2025, kita tidak berada di tempat ibadah kita biasanya karena cuaca yang kurang mengizinkan saudara-saudara situasi, sehingga ada baiknya kita berada di rumah masing-masing berdoa bagi kota Makassar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Kita percaya bahwa Tuhanlah penguasa semesta alam yang akan menolong kita, menolong kota ini, Sulawesi, bahkan Indonesia sendiri. Nah, saya ingin saudara-saudara dalam kesempatan ini terus menyampaikan kepada kita kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan ingin saudara-saudara dalam perjalanan hidup kita berjalan bersama Allah dalam berkat-berkat-Nya yang telah Dia sediakan, Dia karuniakan dalam kehidupan ini. Dan saya, saudara-saudara, sudah menyampaikan beberapa minggu. Pada hari Natal tanggal 25 Desember saya menyampaikan firman Tuhan. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan kamu mempunyainya dalam segala kelimpahannya." Dan Yesus, saudara-saudara, menyampaikan itu kepada kita semua. Tuhan mau kita bukan sekedar hidup, tapi hidup ilahi, hidup yang supranatural di dalam Tuhan. Hal itu sudah saya sampaikan. Lalu pada tanggal 29 hari Minggu Desember 29 2024 yang lalu, saudara-saudara, saya menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yoel pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan berkata Dia akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan oleh belalang pelahat, pengering, pelompat, artinya yang dirampas, yang kita pikir hilang dari hidup kita. Tuhan berkata Dia akan mengembalikan berlipat kali ganda. Supaya kita tahu Allah kita bukan Allah yang merampas, yang mengambil. Dia adalah Allah yang memberi. Dia berkata Dia datang memberi hidup, dan Dia datang memulihkan tahun-tahun yang dirampas, yang diambil, dan tahun-tahun yang diperlakukan kita tidak adil. Lalu pada tanggal 1 Januari beberapa hari yang lalu 2025, saya menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, dari kitab Hagai pasal yang kedua, di mana Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Dia tidak tunggu umatnya baik, Dia tidak tunggu umatnya sempurna, saudara-saudara. Tetapi ketika umat sudah mulai meletakkan dasar batu pertama dari pembangunan bait suci, saudara-saudara, yang diabaikan selama ini, Tuhan memberkati. Dan saudara, Tuhan tidak tunggu banyak sempurna hidup kita atau seluruhnya sudah menjadi baik baru Tuhan memberkati kita. Tidak. Ketika kita mulai, saudara-saudara, dipanggil oleh Dia, ketika kita dipilih oleh Dia, ketika kita diselamatkan oleh Dia sejak dari hari inilah, Tuhan memberkati kita. Ada banyak cara Tuhan melimpahkan berkat itu. Dan saya ingin kita melihat Yesaya 45, bagaimana Tuhan, saudara-saudara, memberkati umatnya. Bahwa Tuhan ingin kita berjalan bersama Dia dalam berkat-berkat-Nya. Itulah yang akan terjadi di tahun 2025 dan selanjutnya dan seterusnya. Dalam Yesaya 45 dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan hendaklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Ini saudara-saudara yang saya kasih, keluarga besar Rema yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel, saudara-saudara, dari cengkraman bangsa lain, di mana mereka sedang berada di tanah pembuangan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, tidak meninggalkan, tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup mereka. Akibat dari kesalahan mereka, mereka dikalahkan dalam perang dan ditawan. Tetapi Tuhan telah menyediakan keselamatan buat mereka. Kores, saudara, adalah raja Persia pada masa itu yang diurapi oleh Tuhan. Dia bukan orang percaya, tetapi Tuhan memakai dia, saudara-saudara. Tuhan dikatakan di sini membuka pintu-pintu, memberkati dia, gerbang-gerbang dibuka untuk dia. Dan dia adalah ternyata dalam sejarah seorang raja yang sangat kaya raya, saudara. Tuhan sendiri berjalan di depannya. Tuhan mematahkan palang-palang besi, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga untuk membawa sang Raja Kores menemukan harta-harta terpendam. Dia mengalahkan bangsa-bangsa, saudara-saudara. Dia menaklukkan mereka dan mengambil semua harta-harta yang terpendam di bangsa-bangsa. Betapa dia luar biasa kaya raya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melakukan itu karena siapa? Dia berkata di sini, saudara-saudara, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan melakukan itu terhadap Kores karena Tuhan mau memakai Kores untuk menyatakan rencana Tuhan ke dalam kehidupan bangsa Israel, membebaskan, menyelamatkan mereka, saudara, untuk membawa mereka kembali ke dalam perjanjian Allah, kembali ke dalam, saudara-saudara, berkat yang telah Allah sediakan di tanah perjanjian itu, susu dan madunya, saudara-saudara. Itulah rencana Allah. Dia memakai Kores. Kores diurapi, Kores dijamah oleh Tuhan dan digerakkan hatinya oleh Tuhan. Lewat Koreslah, saudara, kemudian terjadi pembangunan Yerusalem, pembangunan kembali akan bait suci dan sebagainya. Dari tanah pembuangan itulah terjadi perintah Kores untuk kembali membangun Yerusalem, membangun bait Allah yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak sukar buat Tuhan untuk memakai siapa saja, saudara-saudara, mengurapi siapapun, untuk membuat mereka kaya, untuk membuat mereka punya perusahaan yang besar, punya usaha-usaha yang baik dalam hidup ini, punya pekerjaan yang mempekerjakan orang, dan mungkin saudara berada di sana. Bukan apa-apa, saudara. Tuhan menempatkan saudara di sana, dan mereka mungkin bukan orang percaya, tetapi saudara adalah dengan maksud seperti ini, adalah untuk saudara datang dan menikmati atau mengambil harta-harta yang terpendam itu, saudara-saudara. Bahwa ini berbicara, saudara-saudara, tentang Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk orang yang tidak percaya, untuk menjadi berkat dalam hidupmu. Mungkin pimpinanmu bukan orang percaya, mungkin pimpinanmu adalah tidak seiman. Tetapi kalau engkau orang percaya, saudara, dan sungguh hidup dalam kebenarannya, saudara, tahu bahwa engkau orang pilihan, engkau berdoa memberkati tempat kau bekerja, engkau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di mana engkau bekerja, saudara-saudara, maka Tuhan dapat memakai pimpinanmu, diperkayalah dia, dan untuk juga membuat saudara kehidupanmu menjadi makmur adanya dan bahagia.
Ini saudara-saudara, Tuhan mau bahwa kita berjalan di dalam berkat-berkat-Nya. Jangan mencela pimpinanmu, jangan mencela tempatmu bekerja. Berdoa untuknya, saudara. Apapun kata orang tentangmu, tentang pimpinanmu, jangan saudara-saudara menimpalinya. Berdoa supaya berkat atasnya terjadi, karena itu adalah berkat saudara juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan mau di tahun 2025 kita berjalan dalam berkat itu, meraih semuanya, dan mengajak kita saudara-saudara untuk selalu bersyukur di setiap keadaan, situasi, tempat di mana kita berada. Karena di sana saudara-saudara, Tuhan ada, Tuhan telah menyediakan berkat-berkat-Nya, saudara. Dan tidak mustahil kalau Tuhan membuka pintu-pintu semakin lebar, saudara diangkat oleh Tuhan karena kesetiaanmu dalam menerapkan kebenaran firman-Nya, membuat engkau juga memiliki hal yang bukan lagi menjadi pekerja, tetapi mempekerjakan orang-orang menjadi berkat. Karena Allah memberkati saudara adalah untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Itu panggilan kita orang percaya, diberkati saudara untuk menjadi berkat. Dan itulah saudara-saudara kehendak dan kerinduan Allah dalam hidup ini. Tahun 2025, tahun di mana Tuhan mau pulihkan, mengembalikan tahun-tahun yang hilang daripada saudara, dan menjadikan saudara berkat di sepanjang tahun ini, karena Dia juga memberkati saudara. Apa yang tak kau pikirkan, apa yang tak kau belum muncul dalam hatimu, yang belum kedengaran telingamu dan belum terlihat oleh matamu, Allah menyediakan bagi kita di dalam tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, di mana kedahsyatan Tuhan akan semakin dahsyat. Mungkin dunia berkata lain, tetapi ingat, kita tidak berada dalam sistem dunia. Kalau engkau berjalan dalam kebenaran firman Allah, engkau sedang berjalan dalam sistem Allah. Itulah yang Yesus katakan, aku datang memberi hidup dan supaya engkau mempunyainya dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Artinya hidup yang Yesus berikan ini di luar dari sistem dunia ini, tetapi berada dalam sistem ekonomi kerajaan Allah. Itu adalah saudara, bagaimana kuasa supranatural dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sama seperti Abraham dan Sarah yang tidak mungkin lagi punya anak, tetapi mungkin bagi Allah. Sama seperti saudara-saudara Zakaria dan Hana, bagaimana dia sudah lanjut usia dan tidak bisa lagi punya anak karena memang mandul lagi dan sudah umur, saudara-saudara. Tapi Tuhan datang berbicara dan lahirlah Yohanes Pembaptis yang menjadi berkat. Allah mau seperti ini. Ada banyak hal-hal tak terduga Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Dan kalau kita setia pada firman, setia menyembah, setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan saudara punya banyak hal yang tidak terduga yang menyejukkan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, ayo mari di tahun ini kita memulai dengan iman percaya bahwa tahun ini aku mau berjalan bersama Tuhan dalam nilai-nilai Tuhan, dalam kebenaran dan setia dan taat serta tekun senantiasa. Karena aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah menyediakan. Di sini Koresi juga menggambarkan Yesus Kristus Sang Agung itu, saudara, yang digambarkan bahwa kemudian dialah sang penyelamat bangsa Israel, saudara. Bahwa Yesus adalah penyelamat, saudara-saudara. Dia satu-satunya jalan yang dapat mengeluarkan kita dari dosa, dari sakit penyakit, dari ketidakmampuan, dari kelemahan-kelemahan, dari ketidakcerdasan, kebodohan-kebodohan kita, dari segala hal yang tidak baik. Karena Dia sumber hikmat, Dia keselamatan kita. Dia juga saudara-saudara yang menghapus dosa-dosa kita, sudah selesai. Dan yang ada, Dia telah mencurahkan di dalam kasih karunia segala berkat yang ada di sorga, sudah dicurahkannya. Puji Tuhan. Mari tahun ini saudara kita berjalan bersama Tuhan dalam nilai-nilainya, menikmati segala berkat-berkat-Nya. Karena itu hari ini saudara-saudara saya sampaikan bagian firman Tuhan, karena saya percaya tahun 2025 dunia boleh berkata lain, tapi kita ada dalam sistem kerajaan Allah. Berjalan dalam kebenarannya, nikmati segala keindahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, alami dan terima semua itu saudara. Karena Dia yang memanggil saudara dan saya
Dia juga yang menyertai saudara dan saya. Dia juga saudara mengayomi, menggembalakan, menuntun, membimbing, membuat jiwa kita selalu segar di dalam Dia. Dan Dia juga saudara-saudara yang membuat segala berkat-berkat itu saudara, baik rohani, jasmani, dan berkat-berkat material saudara-saudara itu tercurah penuh. Tidak ada yang tersisa di surga. Sudah semua dikatakan dalam Efesus 1 ayat 3, dicurahkan penuh, habis saudara-saudara. Dan itu terjadi karena Yesus, ya, Sang Raja Agung itu telah memenangkan, menaklukkan semua musuh-musuh di segala dunia, di segala penjuru dunia langit ini saudara-saudara. Dia telah menaklukkannya, dan segala kuasa diberikan padanya, dan kuasa diberikan kepada kita, anak-anaknya, untuk mengambil otoritas itu, menggunakan otoritas dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat buat kita saudara. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan kecewa dulu saudara dengan situasi yang pernah terjadi. Bersyukurlah. Dan inilah saudara-saudara, tanda dari firman Tuhan ini untuk mengajak kita. Banyak sedikit yang ada sekarang bersyukur. Karena kita tahu yang terbaik, yang lebih besar masih ada di depan kita. Dan kita akan berjalan bersama Yesus untuk menikmati itu semua. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara. Keluarga-keluargamu diberkati. Pekerjaanmu, hai suami-suami, kau diberkati. Hai istri-istri, kau diberkati. Anak-anak diberkati dengan hikmat dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh kita diberkati. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil dilindungi, ditumbuhkan kuat dan sehat. Dan seluruh kehidupan kita dalam berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur atas firman ini karena kami tahu ini mengajar kami bahwa Yesus yang telah memberikan dirinya buat kami ada bersama dengan kami, menyertai kami, berjalan bersama dengan Engkau sepanjang tahun di depan kami untuk menerima, menikmati, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, jemaat Rema yang dikasihi Tuhan dan disayangi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasihi, terus maju di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya Pastor Zaman menyampaikan salam restorasi.